Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu akan menjelaskan materi layanan bimbingan dan konseling kelas 7, yaitu tentang pemahaman diri atau mengenal diri sendiri. Ada sebuah teori, namanya ini teori Johari Window atau jendela Johari. Dia mengatakan bahwa di dalam diri seseorang itu ada 4 jendela. Nah, jendela itu adalah daerah publik, kemudian jendela yang daerah buta, kemudian daerah tersembunyi, kemudian daerah yang tidak disadari. Kita bahas ya. Nah, sini konsepnya yaitu yang menggambarkan pengenalan diri. Ada 4 jendela, jendela Johari namanya. Yang pertama yaitu jendela terbuka. Jendela terbuka ini adalah hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Misalkan fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Ya benar ya, kalau secara fisik orang lain bisa melihat dan kita juga bisa melihat. Kemudian profesinya, kemudian kegiatan sehari-harinya gitu. Orang lain bisa melihat dan kita juga bisa melihat. Itu namanya jendela terbuka. Kemudian ada lagi namanya jendela tertutup, yaitu hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan lain-lainnya. Itu kita tahu tentang diri kita sendiri, tetapi orang lain belum tentu tahu. Nah, itu namanya jendela tertutup. Kemudian ada namanya jendela buta. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain tahu. Misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Misalkan, terkadang kita tidak paham atau kita tidak tahu kalau ternyata kita ini menjengkelkan bagi orang lain. Kita ini ternyata terlihat malas bagi orang lain. Tapi kita tidak merasa bahwa kita itu ternyata menjengkelkan, seperti itu. Jadi biasanya kepribadian itu bisa dinilai oleh orang lain, namun secara tidak sadar kita tidak tahu kalau ternyata kita punya kepribadian itu. Itu namanya jendela buta. Kemudian sebentar Ibu lihat. Ada jendela gelap, yaitu hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Jadi kita tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Nah, inilah wilayah misteri dalam kehidupan manusia. Misalnya adalah kematian ya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Orang lain pun tidak tahu kapan kita akan mati. Yang tahu adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jendela yang misteri gitu ya dalam hidup kita. Kita tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Seperti misalkan rezeki, kita tidak tahu kapan rezeki itu datang. Kemudian jodoh, nah itu adalah wilayah misteri ya, jendela gelap namanya. Kemudian selanjutnya, sebentar. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka ya lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Jendela yang dimaksud di sini bukan jendela gelap ya. Kalau jendela gelap itu karena kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu, tapi kita masih bisa mengusahakannya. Seperti misalkan rezeki, jodoh itu masih bisa diusahakan gitu ya. Kemudian ada beberapa cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. 1, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dengan berlagak diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Jadi kita menjadi diri yang terbuka gitu ya. Jangan menutup diri, tapi kita selalu membuka diri kepada teman-teman yang lain. Gitu. Kalau bisa tidak cuek gitu, tapi ramah dengan teman-teman yang lain. Kemudian kedua yaitu bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai biasa, kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Intinya di sini adalah menjadi diri sendiri ya, jangan kita meniru orang lain, jangan ketika orang lain seperti ini kita jadi ikutan ingin jadi seperti itu. Karena setiap orang itu unik
setiap orang itu punya kehendak masing-masing. Jadi janganlah ikut-ikut orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri. Kemudian 3, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kalau kita selalu bahasa Indonesia itu rendah hati ya, legowo, rendah hati menerima segala kritikan, itu akan menjadi pribadi yang lebih ikhlas gitu ya, dan kemudian akan semakin maju. Kemudian cobalah untuk berteman dengan siapa saja, jangan hanya pada satu komunitas saja selama itu membawa dampak positif. Jadi kita boleh pilih teman-teman selama itu, memilih teman itu boleh selama itu membawa dampak positif ke dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau bisa ya, kalau misalkan ada teman yang kurang kita tidak suka gitu ya, diambil positifnya aja gitu ya teman-teman. Aspek-aspek yang harus dipahami individu, apa saja sih gitu aspek supaya kita itu bisa dapat mengenali diri kita sendiri. Pertama yaitu aspek fisik. Fisik itu berarti jasmani ya, jasmani itu berarti ya badan kita, dan segala potensinya. Misalkan ya kita adalah manusia yang normal, alhamdulillah, misalkan tanpa cacat seperti itu. Dengan teman-teman yang lain ada yang misalkan cacat secara jasmaninya gitu, kita harusnya lebih bisa mengoptimalkan usaha-usaha, misalkan belajar jadi lebih rajin. Kita kalau yang normal yang bisa melihat itu kan kita dapat melihat mata pelajaran itu dengan mudah gitu kan ya, sedangkan orang yang punya tunarungu misalkan ya, itu kan sangat kesusahan untuk belajar gitu dibanding kita. Seharusnya kita lebih bersyukur. Nah, dengan potensi itu kita jadi lebih memaksimalkan usaha kita gitu ya. Jadi lebih bersyukur dan lebih usahanya itu lebih diperjuangkan lagi, lebih semangat lagi seperti itu. Kemudian aspek psikis itu adalah kondisi kejiwaan individu. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir di masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, psikis ini kita harus tahu, misalkan kita ini yang emosinya yang seperti apa nih, misalkan saya orangnya seperti apa, harus tahu kita tuh orangnya seperti apa. Kalau bisa minta pendapat oleh teman atau orang lain, minta masukan-masukan dari teman yang lain seperti itu. Jadi kita mampu nih untuk bersosialisasi dengan siapa saja gitu. Kemudian aspek minat. Nah, minat ini suatu hal yang penting, karena kalau kita ingin meraih masa depan gitu, itu harus tergantung dengan minat kita juga. Sini ada minat dan bakat ya, ini sangat minat ya. Kalau minat itu adalah suatu hal yang ada interest atau kecenderungan, itu namanya minat. Jadi kita lebih suka ke apa. Kalau bakat itu adalah bawaan sejak lahir. Misalkan biasanya ada ya istilah bakat terpendam gitu, ternyata secara genetik saya punya kepintaran nih, otaknya pintar misalkan gitu, karena nurun dari orang tua misalkan, itu bisa jadi bakat. Nah, misalkan bakat ini, misalkan setiap orang itu pasti punya bakat, tinggal dicari aja ya. Misalkan lagi saya punya bakat, ternyata saya punya bakat menulis, atau misalkan saya punya badan yang bugar, saya punya bakat kalau badan bugar kuat kan berarti ada bakat, misalkan masuk ke TNI misalkan, atau masuk menjadi polisi seperti itu ya. Jadi setiap orang itu pasti punya bakat, jadi harus dicari bakatnya di mana dan harus disesuaikan dengan minatnya. Minat atau enggak nih, tertarik atau tidak. Kalau tidak ya jangan gitu. Jadi aspek minat dan bakat ini adalah dua hal yang sangat sangat penting dan sangat sangat tarik menarik gitu. Keduanya ini sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang.
Ada yang menyebut bahwa cita itu adalah potret diri seseorang. Cita-cita saya misalkan ingin jadi TNI atau Polri. Nah ini ya, bisa dibaca ya. Jadi aspek cita-cita ini adalah kan berkaitan dengan karir seseorang di masa depan gitu ya. Misalkan dia ingin jadi TNI, ingin jadi Polri, misalkan masuk ke polisi ya, atau misalkan ingin jadi guru, ingin jadi pengusaha kaya raya misalkan seperti itu. Sudah pernah Ibu singgung di ini ya tentang cita-cita ya, apa ya, pemilihan karir ya. Sudah Ibu singgung beberapa minggu yang lalu tentang hal ini. Jadi cita-cita ini ya menggambarkan diri seseorang juga menjadi apa dia gitu. Jadi harus digali juga, harus dicari tahu sih apa cita-cita kita, supaya kita itu ada motivasi untuk maju gitu. Kalau kita tidak punya cita-cita, ya akan gitu-gitu aja, diri kita tidak akan naik-naik gitu ya, tidak akan berkembang, akan gitu-gitu aja gitu ya. Jadi ini aspeknya ada apa aja tadi? Masih ada ya aspek kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini untuk apa gitu? Kebutuhan pokok ini kan ini ya, sandang, pangan, papan. Nah kalau sandang ini kayak kebutuhan pakaian, pangan itu makan minum, papan ini adalah rumah gitu ya. Nah kita harus tahu kebutuhan pokok apa dalam hidup kita gitu. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adalah aspek gaya hidup. Nah gaya hidup ini disebut dengan lifestyle. Lifestyle ini ya berkenaan dengan gaya hidup ya. Ada orang yang secara ekonominya kaya tapi dia hidup sederhana gitu. Tidak perlulah tas yang mahal atau tidak perlulah sepatu yang mahal gitu, yang penting bisa dipakai gitu ya. Ini berkenaan dengan seseorang juga sih. Ada yang secara ekonominya susah gitu ya orang tuanya, tapi memaksakan kehendak orang tuanya nih, pengen sepatunya yang bermerek, yang pengen segalanya yang bermerek, seragamnya tasnya bermerek, sampai pensilnya semuanya maunya bermerek, itu kan terlalu memaksakan. Ada yang sederhana ya, memang karena orang tuanya sederhana, kemudian juga anaknya juga sederhana, pakai sepatu, tas dan lain-lain itu ya tidak harus bermerek, yang penting bisa bermanfaat, bisa dipakai seperti itu. Jadi aspek gaya hidup ini juga penting untuk dicari tahu gitu. Jangan sampai kita memaksakan gitu ya orang tua kita. Misalkan ada yang orang tuanya susah tapi kita terlalu memaksakan ingin beli ini, ingin beli itu, seperti itu. Nah, lifestyle yang baik itu adalah yang sesuai dengan kemampuan ya, yang sesuai dengan kemampuan orang tua. Jangan memaksa gitu loh nak. Jadi gitu. Nah ini benar ya, individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya gitu. Jadi harus sesuai dengan kemampuan orang tua gitu ya nak ya. Ada lagi ini, thank you, sudah terakhir ya. Jadi aspek-aspeknya ibu ulang ya, maaf ibu ulang. Jadi aspek kebutuhan pokok, aspek gaya hidup, bakat, cita-cita, minat, psikis, fisik. Jadi kalau kita mau mengenal diri kita seperti apa, maka kita harus gali diri kita. Kita harus cari tahu kita ini orangnya seperti apa, bagaimana fisiknya, psikisnya bagaimana, apa bakat minatnya gimana, cita-citanya apa, kebutuhan pokoknya apa, kemudian gaya hidupnya juga seperti apa. Jadi kita harus menilai diri kita sendiri juga sebelum orang lain menilai kita. Itu anak-anak ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung ke ibu. Sekian materi layanan bimbingan konseling dari ibu. Jika teman-teman ada yang ingin berkonsultasi dengan ibu persilahkan. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.